Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu aplikasi pesanan dari customer kami ya, yang bergerak di bidang jasa tailor atau jahit pakaian, khususnya kebaya. Jadi aplikasi ini memang diciptakan untuk kegiatan usaha tailor ya. Oke, sistem yang dibahas itu pertama nanti ada jasa produk jahit yang bisa dibuat beserta dengan harganya ya, seperti ini, Renda Payet 1 juta. Kemudian ada data pelanggan juga, nanti ada data karyawan yang mengerjakan jahitan pakaian ya. Jadi nanti akan dapat persen dari pengerjaannya. Kemudian ada order juga, nanti order dari pelanggan seperti ini. Lalu ada laporan-laporan yang mendukung kegiatan usaha. Baik, kita mulai dari yang pertama ya, dari data pelanggan. Silakan diinput produk atau pakaian yang bisa dijahit. Seperti ini contohnya. Ya. Jadi ini pakaiannya, dan ini adalah transaksi, ini contoh aja ya, yang pernah memesan produk ini, Renda Payet ya. Dan nanti kalau mau tambah silakan ini ditekan aja tombol tambah lalu buat ya, nama produknya apa, modalnya berapa ya, nanti supaya bisa hitung laba rugi. Kemudian kalau ada pelanggan baru silakan diinput ya, jadi caranya sama aja, silakan di plus, kemudian isikan semua, lalu silakan diisikan ukurannya, ukuran lengan dan sebagainya ya. Nah nanti ukuran ini akan kita pakai pada saat transaksi order ya, panjang roknya berapa dan sebagainya, dalam satuan sentimeter seperti ini contoh ya, ini contoh aja. Nah seperti ini. Oke, kemudian ada data karyawan juga, silakan diinput nantinya ya, tekan plus atau misalnya ini mau diedit ya silakan. Nah di sini ada foto, lalu masukkan juga upah kerjanya berapa standarnya, jadi yang lebih pengalaman mungkin 40%, 50%. Oke, setelah itu pada saat terjadi transaksi nanti silakan dipilih ini ya. Nanti transaksi akan dikelompokkan berdasarkan tanggal. Jadi pada tanggal 10 Agustus saya ada testing input sebanyak 3, ini dia. Nah sekarang udah tanggal 11 ya, kita coba input satu yang baru. Ini udah otomatis semua tanggal hari ini, jam sekarang ya. Kemudian tanggal kerja ini jam masuk order ya, 17. Kemudian tanggal siapnya kapan, tanggal mulai kerjanya, misalnya tanggal mulai kerja diprediksi tanggal 12 besoknya. Kemudian tanggal siapnya kita kasih saya sampai dengan tanggal 16. Oke, ini nomor bon, kalau ada dibuat di bon kertas ada nomornya silahkan diinput, kalau nggak ada nggak usah, kosongkan aja. Ini karena juga nggak ada bintang ya, kalau ada bintang wajib isi. Lalu silahkan masukkan ID pelanggannya. Nah ini tinggal dipilih aja. Kalau seandainya pelanggannya belum ada, silahkan diinput dulu di awal tadi data pelanggannya. Contoh saya menggunakan ini Yana. Ini semuanya data simulasi ya. Kemudian catatannya di sini pesannya apa yang mau dibuat. Misalnya pakai benang emas, benang warna emas ya. Misalnya gitu ya, warna emas ya. Bisa tulisnya ringkas saja ya. Kemudian ada foto referensi nggak? Yang akan dibuatkan gimana modelnya ya. Jadi ini bisa kita ambil untuk foto referensinya, misalnya maunya yang ini, yang seperti ini. Oke. Lalu ID produknya silahkan dipilih, misalnya Renda Payet juga sama ya. Untuk warna misalnya merah. Kemudian bahannya katun. Nah ini udah otomatis keluar ya apanya, ukuran semua badannya. Kenapa? Karena pada saat saya melakukan pendataan baru input Yana ini, saya sudah memasukkan langsung ukuran semua badannya. Jadi tinggal disesuaikan aja kalau ada yang mau diubah. Jadi kalau seandainya nanti sekali lagi dia datang, Anda nggak usah ngukur lagi, kecuali memang orangnya sudah mengalami kegemukan atau kekurusan. Ya, jadi tinggal update di sini aja. Lalu informasi tagihan ini boleh dipilih, misalnya mau baru tanpa DP ya, atau misalnya pakai DP. Ya, jadi nanti kalau statusnya sudah mulai jahit ini diubah jadi proses jahit ya. Kalau udah siap juga diubah jadi ini. Oke, jadi ini pakai DP.
pesannya satu apa ya, satu piece, satu style, nilainya 1 juta untuk ongkos. Nah, kemudian kalau ada payet, misalnya dikenakan payetnya 200.000, mungkin karena banyak sekali motek-motek yang mau dipasang. Ya, jadi 1.200.000, ada diskon nggak? Kalau nggak ada, nol. Ya, kalau ada misalnya 50.000 contoh. Nah, jadi 1.150.000. Nah, statusnya belum bayar atau bayar DP. Seharusnya bayar DP ya. Jadi ini yang hidup, silahkan dimasukkan. Misalnya DP-nya 250.000. Lalu klik menjadi 900 sisanya ya. Ada nggak catatan tambahan? Selesai baru lunas misalnya ya. Oke, nah lalu karyawan yang jahit siapa? Ya, ini ada karyawan yang jahit, ada yang payet. Payet itu istilahnya yang pasang motek di baju-bajunya. Misalnya si Esa ini, ya, si Elsa. Kemudian ini apanya V-nya. Lalu ini biarkan aja ya, nggak usah diisi dulu. Karena nanti ini pada saat pengambilan upah baru diisi. Ya, kemudian ini ID karyawan payetnya siapa yang isi? Misalnya ini ID Kartini, ya, sama juga. Kemudian status belum selesai lalu save. Diukur oleh siapa? Siapa yang mengukur ini? Misalnya namanya Lina, nama yang mengukur ya. Lalu save. Nah, dia akan muncul tanggal hari ini, tanggal 11 Agustus, satu transaksi ini deh. Nah, kemudian ini lagi sinkron ya, kita tunggunya nanti keluar sendiri gambar dan keterangannya. Jadi kalau ini digeser begini nanti nampak tuh. Sebentar. Ya, nah ini ya, jadi seperti ini ya. Jadi pesannya pakai benang emas, bayarnya baru 250, sisanya sekian. Status belum selesai. Ya, kalau mau lihat secara detail, ini bisa diklik. Kita klik. Nah ini dia. Oke. Jadi transaksinya udah bertambah 1. Nah, pada saat nanti sudah selesai dijahit, ini bisa diupdate. Ya. Kemudian silakan diubah di status pesanan. Di sini, ya. Itu misalnya sudah siap. Contoh ya. Itu aja. Kemudian dia akan sinkron lagi, tunggu aja sebentar. Nah, ini ya, kalau kita lihat lagi kemari ke samping. Ya, ini sudah bayar DP dan statusnya sudah siap, cuma belum ambil. Nah, seandainya orang yang datang mau ambil dan lalu bayar lunas, maka ini diedit lagi. Kemudian, tunggu dulu. Ini kita bisa cetak stroke ya, kita cetak stroke-nya kemari. Nah, ini dia. Nanti logonya disesuaikan. Umi Collection, tanggal sekian, jam sekian, dan sisanya 900.000. Jadi ini petunjuk-petunjuk dan keterangannya. Ya. Ini silahkan di print screen, di capture, lalu kirim ke WhatsApp nih. Nah, kalau seandainya handphone Anda terkoneksi dengan printer Bluetooth, maka ini akan berubah menjadi print Bluetooth. Oke, kita kembali. Kalau seandainya orang yang datang, berarti silahkan dicari lagi transaksinya, boleh diketik gini. Saya nama orangnya, saya Yana ya dia. Nah, ini dia, tanggal 11 dan 8 muncul ya. Ini silahkan diedit. Nah, lalu ini statusnya menjadi ambil. Ya, status sudah siap, kemudian sudah ambil. Nah, begitu sudah ambil, maka dia wajib bayar ini 1.000.000 dan statusnya dibuat lunas. Nah, ya, setelah lunas sisanya 0 ya. Kemudian ambil foto akhirnya. Jadi suruh orangnya pakai bajunya lalu difoto. Ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga, nggak wajib. Contohnya orangnya sudah dipakai baju, hasilnya kayak gini, foto akhirnya. Ya, lalu save. Udah selesai. Ya, ini tunggu sinkron lagi. Nah, di sistem di sini ini ada pembagian upah ya, pembagian upah fee kepada si karyawan. Jadi kalau karyawannya misalnya mau ambil upah, ini diupdate ya, lalu dicari, misalnya yang ini. Nah, lalu siapa yang mau ambil ini, upah jahit atau upah payet? Nah, yang di sini. Tapi dengan syarat ini hanya bisa itu akan muncul karena posisinya itu ada di owner ya. Jadi kalau admin nggak akan muncul itu upah itu. Ya, tapi karena saya tadi pas loginnya pakai owner, makanya muncul. Jadi hanya owner yang bisa mengisi upah. Ya. Jadi saya ke bawah. Nah ini ya. Upah jahit 30%. Misalnya si Elsa mau ngambil nih, ya kan? Tanggal berapa diambil? Misalnya tanggal 12. Ya, kemudian total diambil berarti 345.
Kemudian iCartini juga mau ngambil nih, misalnya tanggal 12 juga ya, buat. Kemudian dia ngambilnya berarti sama ya, 345 juga. Oke, nah ya. Sebenarnya ini masih bisa di setel ya, nggak wajib juga 30. Contohnya saya kasih ini menjadi 20 aja deh, misalnya, karena pahit lebih gampang contohnya kan. Nah, jadi 230, maka ini saya tinggal setel aja. 230. Jadi tergantung owner kesepakatan dengan apa ya. Cuma dia munculnya ini default 30 itu dari data karyawan tadi yang di awal-awal saya informasikan ya. Kemudian statusnya sudah selesai. Misalnya di sini kelar, berarti upah dan apanya semua udah diambil ya. Berarti ini status selesai, lalu save. Nah, kalau udah selesai itu nggak bisa diedit lagi. Tapi kalau masih menggunakan login akun owner bisa ya. Cuma di admin nggak bisa edit lagi. Ininya udah nggak muncul lagi tanda edit. Hanya tinggal bisa di print aja. Nah, ya, oke. Kemudian sekarang kita tinggal melihat laporan. Nah, untuk laporan itu hanya ada dua ya, laporan order dan pembayaran. Kita cek ya. Ini pengaruh ya. Berarti ini tanggal 1 bulan 4 ya. Kita sekarang ke bulan 8 aja. Oke, tanggal 1 bulan 8 sampai dengan tanggal juga 31 Agustus ya. Jadi dia akan mengambil data hanya rentang di tanggal ini. Kemudian yang baru bayar dan DP. Nah, kayak ini dia. Jadi untuk yang Yana tadi belum ada ya, tanggal 11 ya. Ini Yana tanggal 10. Nah, kalau seandainya ini saya mau semuanya atau yang sudah ambil, kita cek ya. Nah, maka nanti yang muncul ini ada satu tanggal 11 Yana, status sudah ambil. Ini yang sudah ambil. Ini DP, status pesanan sudah ambil. Nah, saya ubah ya. Ini misalnya saya ubah jadi baru bayar dan pesan. Nah, maka yang ngambil cuma ini, baru ada dua, baru bayar dan pesan. Atau mau semuanya, maka ini saya clearkan aja di bawah ini. Nah, kalau kosong berarti semua. Nah, ini lebih banyak kan. Ada yang ambil, ada yang baru pesan ya. Jadi ini filternya pengaruh ya, dan ini totalnya semua. Nah, kalau saya mau lihat yang sudah lunas saja, maka silakan pilih yang lunas. Nah, ini maka otomatis hanya dua yang lunas. Yang sudah lunas maksudnya ini. Nah, jadi ini pengaruh. Kalau mau semuanya lunas dan tidak lunas, clear. Oke, kemudian untuk laporan upah karyawan ya. Jadi di sini ada kita tentukan juga dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini namanya parameter, filter ya. Nah, yang ini total keseluruhan. Sorry. Ini per misalnya Ninang itu total upahnya 785 dan sudah ambil sebanyak ini, sisanya ini. Lalu detailnya apa aja ini? Ini 1, ini 2. Jadi ini yang detail. Jadi ada 3 bagian ini. Yang pertama filter, yang kedua total ya, totalnya. Yang ketiga detail transaksinya. Nah, sebagai lebih jelas, contoh saya pilih yang Ninang aja biar jangan bingung. Nah, kita lihat ya. Nah, Ninang di sini 785, sisanya 510. Nah, ini dia. Ya. Yang ini dia mungkin belum jahit ya. Oke, ini dia transaksinya semua. Upah payet ya, ada upah payet juga nanti. Ya, oke, silakan nanti dilihat dan dipelajari. Bagi Anda yang tertarik dengan aplikasi ini boleh hubungi kita dan kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini hanya data simulasi, tetapi ini memang benaran sih dipesan oleh usaha Ibu Emi dan Umi ya, yang ada di Sulawesi Tenggara. Oke, terima kasih, see you.